semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, aku Fadianti Fortuna dari Manajemen 2019. Nah, sebelum kita mulai, aku ada beberapa pertanyaan nih buat teman-teman semuanya. Jawab dengan jujur ya. Pertanyaan pertama, kamu itu tipe orang yang seperti apa sih? Kamu itu apakah night owl atau orang yang suka beraktivitas di malam hari? Atau kamu itu adalah tipe morning bird, yaitu orang yang suka beraktivitas di pagi hari? Pertanyaan kedua, buat kamu yang night owl, aku ada pertanyaan lagi nih buat kamu. Berapa kali sih kamu begadang dalam satu minggu? 1, 2, 3, atau malah 7 kali dalam seminggu? Nah, buat kamu yang begadang lebih dari 3 kali dalam seminggu, apa sih yang kamu lakukan ketika kamu begadang? Apakah benar-benar perlu dilakukan tuh begadang untuk melakukan aktivitas itu? Ada sebuah permasalahan yang akhir-akhir ini sering aku hadapi teman-teman, yaitu begadang. Begadang yang aku maksudkan di sini itu bukan begadang yang sekali dua kali teman-teman, tetapi begadang yang terjadi hampir setiap hari alias hampir 7 kali dalam seminggu. Nah, aku pribadi juga lagi pada masa mengurang-ngurangi begadang, dan aku harap teman-teman yang menonton video ini juga dapat mengurang-ngurangi begadang ya. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa aku melakukan aktivitas begadang. Pertama, aku membutuhkan extra time untuk melakukan tugas-tugasku. Yang kedua, suasana malam itu benar-benar kondusif untuk belajar. Yang ketiga, tugasku yang menumpuk dan sangat banyak. Dan yang keempat adalah overthinking yang tidak terlalu berguna. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Wah, yang punya lagu udah ngomong tuh teman-teman. Tapi terlepas dari begadang kamu ada gunanya atau enggak, begadang tetap tidak boleh dilakukan secara terus-menerus ya teman-teman. Nah, dari tadi kita udah ngomong ngalur ngidul nih tentang begadang. Tapi sebenarnya begadang itu apa sih? Nah, begadang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Nah, mungkin dari tadi teman-teman udah ngasih disclaimer nih ketika menjawab-jawab pertanyaan yang telah aku berikan sebelumnya. Kayak, aku tuh sebenarnya nggak suka begadang, cuma karena pandemi COVID-19 aja aku jadi sering begadang. Kamu nggak sendirian kok teman-teman. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Socrates, di jurnal yang berjudul COVID-19 and Sleep Pattern in Adolescents and Young Adults, terdapat kesimpulan bahwa orang-orang yang berada di usia young adult dan juga adult, yaitu usia antara 18-21 tahun dan usia di atas 21 tahun, memiliki pola tidur yang berubah, di mana dia akan tidur terlambat, bangun terlambat, dan juga peningkatan intensitas tidur siang. Tapi, semua itu tidak mempengaruhi terhadap kualitas tidurnya. Ternyata perubahan pola tidur ini tidak mempengaruhi kualitas tidur, teman-teman. Tetapi, boleh nggak ya dilakukan secara terus-menerus? Jawabannya, tidak. Begadang meskipun tidak mempengaruhi kualitas tidur, tetapi begadang tetap berbahaya. Ada beberapa berbahaya dari begadang. Yang pertama ada begadang dapat meningkatkan gula darah. Nah, ketika gula darah yang tinggi, itu akan meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, yang kedua, begadang akan merusak pola makan kita. Nah, ketika kita begadang, kita akan seringkali melakukan aktivitas supaya kita tidak merasakan ngantuk. Salah satunya adalah memakan cemilan. Nah, kecenderungan yang terjadi adalah ketika kita memakan cemilan yang kita makan itu adalah makanan yang memiliki tinggi akan gula dan juga tinggi akan lemak, sehingga akan merusak pola makan yang sehat. Nah, yang ketiga adalah begadang dapat menghambat proses penyembuhan penyakit. Kenapa demikian? Karena ketika kita sakit, kita memerlukan tidur yang cukup dan juga berkualitas agar sistem kekebalan tubuh kita dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, ketika kita sering begadang, kita akan rentan terkena depresi. Seperti yang aku bilang sebelumnya, ada alasan untuk begadang, salah satunya adalah overthinking. Nah, overthinking yang berlebihan akan meningkatkan resiko terkena depresi. Nah, yang terakhir, begadang dapat menurunkan fungsi otak. Nah, fungsi otak seperti kecerdasan emosional, kemudian fokus, kemudian konsentrasi, dan daya ingat dapat menurun ketika kamu sering begadang karena otak menjadi lelah.
Wah, ternyata begadang berbahaya banget ya teman-teman. Nah, aku ada beberapa solusi untuk mengurangi begadang. Yang pertama, jangan tidur siang. Kenapa nggak boleh tidur siang? Karena ketika kita tidur siang, maka waktu tidur kita akan tersubstitusi dari waktu untuk tidur malam hari menjadi waktu tidur untuk siang hari. Yang kedua, pasang alarm untuk mengingatkan kamu untuk tidur. Kenapa demikian? Karena seringkali ketika kita beraktivitas, kita sering lupa waktu. Seperti ketika kita nonton drakor, tahu-tahu udah jam 3 pagi. Atau ketika kita bikin tugas, tahu-tahu udah subuh. Nah, hal-hal tersebut dapat kita hindari ketika kita memasang alarm. Nah, alarm itu akan mengingatkan kapan sih waktunya kita untuk berhenti. Nah, kemudian adalah jangan makan sebelum tidur. Ketika kita makan sebelum tidur, tubuh akan bekerja untuk membakar kalori yang kita makan sebelumnya. Nah, alhasil perut kita akan menjadi begah sehingga kita sulit untuk tidur. Yang keempat, jangan bermain gadget sebelum tidur. Kenapa? Karena ketika kita bermain gadget sebelum tidur, maka kita akan mengganggu fase tidur REM atau Rapid Eye Movement yang sangat penting untuk menjaga kualitas tidur kita. Yang kedua, ketika kita bermain gadget sebelum tidur, maka kita akan mengganggu produksi dari hormon melatonin. Hormon melatonin adalah hormon yang berfungsi untuk memberitahu tubuh kapan kita untuk beristirahat dan juga kapan kita untuk terjaga. Dan yang kelima, jangan meminum kafein, karena kafein dapat meningkatkan hormon adrenalin di tubuh kita sehingga kita tidak ngantuk. Nah, sekian dari aku. Terima kasih ya teman-teman udah nonton videoku. Sampai jumpa lagi. Dadah!